Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi saran dari panitia dari BKM, kita mulainya dari surah Al-Fatihah. Jadi saya terserah sama BKM. Kata BKM Al-Fatihah, jicit anak buku. Kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. Tafsir Al-Baydawi itu bukan tafsir yang dikarang oleh Abdul Rauf As-Singkili, jangan salah. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah tafsir Turjaman Mustafid. Memang di mukadimahnya beliau mengatakan ini adalah tafsir Baydawi. Kalimat Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah kalimat ijaz hasaf. Beliau ingin mengatakan ini adalah tafsir yang saya ambil dari tafsir Al-Baydawi. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau mengambil dari dua tafsir, tafsir Baydawi dan tafsir Jalalain. Jadi makanya tafsir Abdul Rauf As-Singkili itu dalam bahasa Melayu, ya. Ini dalam bahasa Arab, namanya saja Baydawi. Baydawi itu adalah sebuah tempat di Iran, di Persia, Bayda. Makanya pengarangnya namanya Syekh Nasiruddin. Jadi Syekh Nasiruddin As-Syairazi Al-Baydawi. Beliau kadang-kadang dipanggil Syairazi. Kenapa? Karena ada kampung namanya Syairazi. Dipanggil Baydawi karena kampung beliau itu lahir di Bayda. Maka dipanggillah dengan tafsir Al-Baydawi. Ya, jangan terbayang kita Al-Baydawi tafsir Abdul Rauf As-Singkili, tidak. Jadi coba nanti lihat tafsir Abdul Rauf As-Singkili. Itu dalam bahasa Arab Melayu. Dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Arab. Kita jangan keliru nanti. Makanya nanti ada Syairazi, ada Baydawi. Itu juga beliau juga itu. Kemudian begini, tafsir Al-Baydawi, beliau lebih condong kepada madhab Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dari mana kita tahu condong kepada mazhab Syafi'i? Ada simbol-simbol lafaz yang ada di dalam tafsir beliau ketika mengatakan waqala ashabuna. Kalimat ashabuna itu kepada Imam Syafi'i dan murid-murid Imam Syafi'i. Makanya nanti beliau itu tidak heran ketika nanti beliau mengatakan sesuatu selalu merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i. Waqala ashabuna, waqala ashabuna. Apalagi nanti berkaitan masalah fikih. Apalagi berkaitan masalah ini surah Al-Fatihah. Apakah bismillah masuk ke dalam Fatihah atau tidak? Nanti kita lihat komentar Imam Al-Baydawi. Surah Al-Fatihah ini ada dua pendapat. Maka kalau kita merujuk ke dalam kitab judulnya Al-Bayan fi Addi Ayyil Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Surah Al-Fatihah ada dua pendapat ulama yang berbeda. Ibnu Abbas dan Imam Al-Qatadah mengatakan kalau ini adalah surah Makkiyah. Itu diturunkan di Mekah. Sedangkan Abi Hurairah mengatakan surah Al-Fatihah adalah surah Madaniyah. Kemudian perbedaan Makkiyah dan Madaniyah juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan Makkiyah di Mekah, Madaniyah di Madinah. Ada yang mengatakan Makkiyah itu sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Madaniyah setelah hijrah. Ya, jadi walaupun setelah hijrah turunnya di Mekah tetap Madaniyah karena setelah hijrah. Itu namanya Madaniyah. Jadi jumlah ayatnya ini ada dua ayatnya sab'un. Jumlah ayatnya 7. Nanti Imam Hanafi mengatakan bismillah itu akan kita lihat nanti mana dalil Imam Hanafi, mana dalil Imam Syafi'i. Kalau bismillah adalah bagian daripada Fatihah.
Imam Syafi'i mengatakan Bismillah bahagian daripada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana alasan Imam Hanafi kalau Fatihah itu 7? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama juga. Yang jelas sab'ul mathani namanya. Kenapa sab'ul mathani? Makanya surah Al-Fatihah ini kadang-kadang dinamakan dengan Ummul Quran. Ummul Quran itu artinya apa? Inti Al-Quran. Atau ada yang mengatakan asasan. Jadi kalau dikatakan ikra asas, maksudnya apa? Bacalah surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah pertama namanya Ummul Quran, yang kedua asas, kemudian dinamakan juga Fatihah juga. Fatihah itu surah, karena dengan ini pembuka Al-Quran itu dengan surah Al-Fatihah. Jadi makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengutip sebuah riwayat, ada 4 hal yang membuat iblis itu berteriak. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah, maka iblis berteriak sekuat-kuatnya. Kemudian yang kedua, hina uhdita minal jannah, dia dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia berteriak juga, tidak diberikan tempat tinggal lagi. Kemudian yang ketiga, hina bu'ita, ketika diutus Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, itu berteriaknya luar biasa. Kemudian yang keempat, hina nuzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah walaupun dia di awal ayat, di awal surah, di awal Al-Quran, tetapi turunnya setelah surah Al-Muddathir. Setelah turun surah Al-Muddathir baru turun surah Al-Fatihah. Yang keempat, Al-Fatihah juga dikatakan dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang selalu tuqra'u, kata Syekh Ali As-Sabuni, tuqra'u fi kulli salat. Jadi dalam setiap salat rakaat itu selalu dibaca Bismillah, Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Al-Fatihah juga dinamakan dengan surah Al-Kafiyah. Kafiyah itu apa? Cukup dengan Fatihah maka sudah mencakup seluruhnya. Jadi makanya Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab beliau Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam, kenapa dikatakan ini surah Al-Fatihah itu kafiyah? Karena di situ berisi al-maqasid, maqasid syar'iyah. Di situ ada isbat rububiyah, at-thana, kita puji-pujian kepada Allah, kita mengisbatkan rububiyahnya, kita minta tolong sama Allah, ada juga dalam Fatihah. Kemudian setelah itu kita minta dijauhkan dari orang-orang yang tidak benar, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah juga al-akhbar amma matat, cerita-cerita tentang masa lalu. Mana itu? Itulah Yahudi dan Nasrani diceritakan dalam Al-Quran. Makanya kalau di dalam bahasa ilmiahnya, Al-Fatihah ini merupakan abstraknya Al-Quran. Seorang kalau ingin tahu isi Al-Quran, maka bacalah Al-Fatihah, maka dia akan tahu gambaran umum Al-Quran itu bagaimana. Ada satu kitab tafsir sama saya, judulnya Tafsir Suratul Fatihah. Tafsir surah Fatihah itu hampir 700 halaman. Tafsir surah Al-Fatihah yang dikarang oleh Syekh Nasir Sabrah. Jadi maknanya apa? Al-Fatihah yang cuma 1 lembar itu, ketika ditafsirkan hampir 700 halaman. Itu baru versi beliau. Kita belum melihat lagi tafsir yang lain nanti, bagaimana menafsirkan surah Al-Fatihah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ada juga yang mengatakan surah Al-Fatihah itu namanya suratul hamdi, surah puji-pujian. Ada yang mengatakan suratul thana, thana itu puji-pujian juga. Ada yang mengatakan suratul syukri, jadi satu surat untuk mensyukuri nikmat Allah, maka terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ba ini namanya ba musahabah. Jadi ba itu ada ba musahabah, ada lagi namanya ba tabarruk. Dalam tafsir Baitawi ini beliau sendiri mengatakan ba ini ba tabarruk. Tetapi penafsir lain mengatakan ba ini ba musahabah. Apa bedanya? Musahabah itu begini. Musahabah itu dekat. Berarti kalau kita baca bismillah, Allah selalu dekat bersama kita. Jadi makanya di dalam sebuah hadis, ini ada hadisnya. Hadis ini hadis hasan. Hasan itu level kedua. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jadi ini kalau dilihat dari segi isi hadisnya itu sendiri, jumlah perawinya, rentetan perawinya. Hadis ini hadis hasan. Kullu amrin dzibalin yubda'u fihi. Apa namanya? Saya ulangi lagi. Kullu amrin dzibalin la yubda' fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akbar. Jadi segala urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, urusan itu terputus. Ya, urusan itu terputus. Maka keluar rumah, kalau nggak tahu doa tawakal, bismillah. Masuk rumah, bismillah. Mau apa lagi, masuk masjid, bismillah. Hana dulu doa ada mau masjid. Beda hana ajak masjid. Katanya pokok hana ajak masjid aku. Hana dulu doa ajak mau masjid. Padahal bohong mayang ya Pak. Doa keluar masjid nak tahu juga bismillah. Madu bismillah dibaca ya Pak. Karena setiap urusan itu kalau tidak baca bismillah maka akan terputus. Sekarang orang sudah menyalahkan bismillah, sudah menyalahgunakan. Menjadi mencuri bismillah aja ya. Bismillah. Mau teken macam-macam bismillah. Sang-sang yang haram itu bisa menjadi halal ya Pak. Tidak, jangan salah. Ini yang dimaksudkan dengan kullu amrin dzibalin, itu masuk ke dalam amal-amal, artinya Pak, bukan maksiat. Jadi bukan maksiat. Jadi makanya sama seperti apa namanya, seorang yang meniatkan sesuatu, saya ingin mencuri, bismillah, lebih berkah ya Allah. Hana berkah ya Pak, hana berkah. Pencuri ingin mencuri rumah orang lain, baca bismillah dan berdoa dulu. Hana berkah ya Pak, tidak ada berkah. Ini yang dimaksudkan amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah adalah amal perbuatan, apa namanya, bukan maksiat. Jadi amal-amal perbuatan, kebaikan-kebaikan, jadi bukan maksiat. Ini namanya musahabah. Jadi makanya kalau kita tidak membaca bismillah, maka amal itu akan terputus. Jadi maka lakukanlah segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, ba ini namanya ba tabarruk. Tabarruk itu apa? Berkah. Maka kalau ingin keberkahan, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Maka minum air bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menyuka gerahana bismillah dua Pak. Jadi menyuka gerahana bismillah dua. Jadi coba lihat ketika kita pergi ke tempat kenduri ya jikalan Pak. Baik dapat juga kita duduk dulu, kita lihat orang lain Pak. Yang babah kamu memek lagi Pak. Setelah dapat bismillah dua Pak. Alhamdulillah bahkan dua wajib ya Pak. Jangan bismillah alhamdulillah dua ya Pak. Jadi makanya berkahnya nggak ada, hanya berkah. Pada suatu hari ini kita jumpai dialog ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Ada syaitan yang kurus, nahif, ketemu dengan setan gemuk. Ya, rupanya setan ada yang kurus, ada yang pijul. Ketika mereka ketemu, ditanya oleh setan gemuk tadi, hai pak kau pijul dah nih Pak, kenapa kamu kurus sekali? Kata setan yang kurus, kamu kenapa gemuk sekali? Kata setan yang gemuk itu, saya selalu mengikuti orang yang tidak pernah membaca bismillah dalam segala hal, maka jatah dia menjadi jatah saya. Kemudian satu lagi mengatakan yang kurus tadi, saya yang saya ikuti selalu baca bismillah dia, maka tidak ada kesempatan saya untuk bisa makan makanan dia. Ini pernah terjadi dialog juga antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para syaitan. Syaitan mengatakan, ya Allah engkau tidak adil. Berani syaitan mengatakan Allah tidak adil. Allah bertanya, apa kenapa saya tidak adil? Syaitan mengatakan, engkau ketika mengusir Adam kan sama seperti mengusir saya.
Ketika mengusir Adam, engkau berikan tempat di bumi. Adam engkau berikan tumbuh-tumbuhan, tanaman, makanan, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya. Sedangkan saya tidak engkau berikan tempat apa-apa. Makanya Allah mengatakan kepada setan, memang tempat setan itu sebenarnya bukan di bumi, Pak. Cuma tempat transit saja. Dia minta tempat transit untuk bisa menggoda manusia. Ada tempatmu, ada makananmu, kata Allah. Makananmu adalah makanan manusia yang tidak baca bismillah. Itulah makanan. Pertanyaannya, apakah setan bisa makan makanan kita? Ya, nih, Pak. Dalam tafsir Qatadah, apa kata beliau? Asyaitanu yadhuqu wa yat'am. Setan itu bisa merasai makanan kita dan dia bisa kenyang dengan makanan kita. Jadi makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika kalian makan sesuatu waqa'at, kata Rasulullah, makanan itu jatuh, maka ambillah cepat-cepat makanan itu, bersihkan yang kotornya atau buang yang kotornya dan makan kembali. Fala tada' li syaitan. Jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Dalam hadis Rasulullah yang lain, setan itu selalu hadir kemana saja manusia, fi aisyahni, dalam keadaan apapun manusia itu, bergejak kenduri, kepak jumbu, tidur, kemana saja apa, dia menunggu jatah dia tunggu. Yang pertama ketika tidak baca bismillah, itu jatah dia. Yang kedua ketika makanan itu tersisa, atau ketika makanan itu jatuh, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ambillah cepat-cepat makanan itu. Kita kan dulu cuma mendengar, cok lagi kalau 5 menit, kalau 5 menit, cok lagi kalau 5 menit. Rupanya ada hadisnya. Ambillah cepat-cepat dan singkirkan yang kotor dan makanlah kembali, kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, ini namanya tabarruk. Tabarruk itu berkah. Jadi bagaimana makanan itu mau berkah kalau kita tidak pernah baca bismillah? Bagaimana mau berkah kalau kita tidak pernah mengucapkan alhamdulillah? Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di atas sebuah batu di samping telaga. Rupanya beliau melihat ada seekor semut hitam, semut besar yang berjalan pas di depan beliau. Di mulut semut itu ada sesuatu seperti makanan, tapi tidak dia makan. Sehingga Nabi Sulaiman bertanya, kok ada makanan kok nggak dimakan? Ya, nih, Pak. Ini membuat Nabi Sulaiman heran. Yang lebih herannya lagi, tiba-tiba semut tadi berdiri di samping sungai, telaga tadi, berdiri saja. Kemudian muncullah seekor kodok, ada kodok di situ. Dia buka mulutnya. Nabi Sulaiman melihat, hai kepuyak kamu lama bang, canggung. Dia masuk ke dalam mulut kodok itu. Ini keheranan yang kedua. Dia lihat, oh kabehnya, kabeh, tidaknya kabeh, baju canggung. Rupanya setelah berapa menit kemudian kodok itu naik lagi ke atas dan membuka mulutnya. Semut tadi keluar juga. Nabi Sulaiman makin heran lagi, hai kenapa tidak dia makan itu? Dan kemana makanan yang ada di mulut semut tadi? Akhirnya semut tadi dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdialog dengan semut. Ini seperti Nabi Yakub berdialog dengan serigala yang memakan Nabi yang dituduh, Pak. Ya, yang dituduh sudah memakan Nabi Yusuf. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, waja'u bidzibin. Mereka itu untuk meyakinkan ayahnya, serigala yang ini idrok serigala apa? Ini ayah yang sudah makan Yusuf, ya ayah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub bisa berdialog dengan anjing tadi, dengan serigala tadi. Apa kata Nabi Yakub? Akalta ibni, kamu sudah makan anakku? Dijawab oleh serigala tadi, ma ra'aitu wajha abdika. Saya tidak pernah mengenal wajah anakku. Jawab bagus juga jawabannya. Dia tidak menjawab saya tidak makan, saya makan, tidak. Saya tidak mengenal. Jangankan memakan, mengenal saja tidak. Ditanya oleh Nabi Yakub, kenapa kamu sampai ke Kanaan? Dijawab oleh dia, saya sedang mencari kerabat saya di kemari. Saya ketemu dengan anak-anakmu ini, 10 orang anakmu, ditangkapnya saya dibawa kemari. Saya tidak ada salah apa-apa. Di situ Nabi Yakub sudah tahu berarti bohong anak saya. Ini sama seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut tadi. Ada beberapa pertanyaan saya membuat saya heran. Tadi kamu bawa makanan, sekarang makanannya tidak ada lagi. Yang kedua, kenapa kamu masuk ke dalam mulut kodok?
Kemudian setelah itu, kenapa kodok melepaskan kamu lagi? Apa kata semut tadi? Wahai Nabi Sulaiman, kamu memang hebat, bisa berbahasa ini, bahasa itu, kamu bisa tahu segalanya. Tapi kamu tidak tahu di bawah telaga ini ada sebuah batu berongga. Di dalam batu berongga itu ada seekor cacing yang diciptakan oleh Allah buta dari kecilnya. Dia buta. Makna buta apa? Kalau dia di dalam rongga itu, dia keluar, dia akan mati. Maka dia akan terus berada di dalam rongga batu itu. Dia berputar-putar di situ. Jadi tugasmu apa? Saya disuruh oleh Allah, kata semut tadi, untuk memberikan rezeki kepada cacing yang buta tadi. Karena saya tidak bisa berenang, maka Allah menyuruh kodok untuk membantu saya. Sampai ke bawah, kodok itu membuka mulutnya, saya langsung lompat ke dalam batu berongga tadi. Saya berikan makanan kepada cacing tadi. Tetapi wahai Nabi Sulaiman, ada yang sangat mengejutkan, kata semut tadi. Cacing tadi padahal makanannya sedikit. Setelah dia makan makanan itu, dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi ada ucapannya yang ini lagi, Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Itu diulang-ulang. Dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya sebelumnya dia meminta. Ada nanti dalam hadis lain, dia meminta kepada Allah, ya Allah, atas dengan namamu, ya Allah, dengan, kan kalau kita bismillah juga dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan. Setelah diberikan keberkahan, dia mengucapkan terima kasih. Nyan binatang hanauta. Dia nak punya akal. Tetapi instingnya membuat dia berterima kasih kepada penciptanya. Dia berterima kasih kepada pemberi nikmat kepada dia. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Ini ba ini ada dua tadi, ba musahabah. Satu lagi namanya ba at-tabarruk. Ada yang mengatakan juga ba ini ba ilsak namanya. Ilsak itu begini, kita ketika ambil kertas ya, kita ingin tempel di dinding. Kertas itu tidak bisa nempel kecuali dengan lem. Setelah ada lem baru, ini lem itu ilsak namanya, lasik. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka dekatlah dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau, tafsir At-Tabari adalah salah satu tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur begini, menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis. Ya, nanti kalau bapak dan ibu-ibu sekalian nak belanja belum ada terjemah tafsir At-Tabari, cuma tebal sekali. Mungkin ada sampai berapa juta tebal, apa namanya. Maknanya apa? Kalau kita tidak yakin kepada tafsir yang lain, alah ledah tafsir itu. Tafsir kenapa banyak? Saya ketika memberikan kajian di apa namanya Kembang Tanjung. Jadi di Kembang Tanjung habis maghrib itu, habis kasih kajian, ada seorang bapak katuhang yang mungkin umur 80 tahun. Beliau mengangkat tangan. Apa kata beliau? Ustaz, Al-Quran kan cuma 30 juz. Tafsir kok banyak sekali tafsir. Memang lo katanya ada kalian tafsirnya beda, kepule ya. Udah merunonya ini. Lebih kayak temen Al-Quran enggak? Kita belajar Quran saja ini ada tafsir ini, sehingga pusing kita. Jadi gimana caranya? Saya bilang begini, tafsir itu banyak. Inilah khazanah ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kenapa tafsir itu hampir apa namanya? Ba'lun mentang pribadi na 20 bom, Pak. Itu pribadi. Belum lagi yang lain, Pak. Bahkan sampai ratusan tafsir itu. Ratusan tafsir itu. Jadi saya bilang sama Bapak itu, kenapa tafsir itu banyak? Seorang penafsir, dia pakar tasawuf, dia melihat tafsir itu dari segi tasawuf. Seorang pakar bahasa, dia melihat Al-Quran itu dari segi bahasa. Seorang pakar hadis seperti Imam At-Tabari melihat Al-Quran itu dari segi hadis. Makanya kalau kita melihat dari pakar tasawuf, misalnya contoh katanya galak ke tasawuf, maka dekatilah 3 tafsir. Ibnu Arabi, Al-Qusairi, tafsir Al-Jauzi. Ini 3 tafsir ini semua melakukan pendekatan tasawuf. Maka ketika mereka menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita ingin irfan, mendekatkan lebih dekat dengan Allah, kita ingin ma'rifatullah, maka dekatlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.